Penyelidik paranormal Sergei, Nastia, dan Igor dari saluran YouTube Topi melakukan eksplorasi ke sebuah rumah duka sekaligus kamar mayat terbengkalai di Rusia. Menurut cerita warga sekitar, bangunan itu diyakini dihantui oleh banyak arwah. Kemungkinan roh orang-orang yang pernah melewati tempat tersebut sebelum dimakamkan. Larut malam, tim memutuskan untuk berpencar agar bisa menjelajahi area bangunan secara terpisah. Namun keputusan itu ternyata menjadi kesalahan besar. Nastia memilih duduk sendirian di dalam kapel rumah duka dalam kondisi gelap total. Ia hanya ditemani sebuah kamera inframerah statis yang terus merekam situasi di ruangan itu. Awalnya semuanya terlihat tenang, namun tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Здесь очень жутко. Я вижу только красные лампочки от камеры. И стараюсь больше ни о чем не думать, кроме этого. Sebuah salid di dekatnya jatuh sendiri dari atas meja. Beberapa detik kemudian, terdengar suara batuk dari arah belakang Nastia. Masalahnya, tidak ada siapapun di ruangan itu. Dalam kondisi gelap total, Nastia mulai panik karena tidak bisa melihat apapun selain melalui pantulan samar kamera inframerah. Suara-suara aneh itu terus terdengar, hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari ruangan tersebut. Namun bagian paling menyeramkan justru terjadi setelah Nastia pergi. Aku minta kalian fokus dan perhatikan baik-baik bagian ini. Kamera statis yang masih merekam menangkap sesuatu yang tampak seperti sosok gelap muncul di atas sebuah peti mati. Bentuk hitam itu perlahan melayang ke arah langit-langit sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Tim Topi sendiri mengaku tidak tahu apa sebenarnya yang mereka rekam malam itu. Jadi menurut kalian, apakah rumah duka terbengkalai itu benar-benar dihantui? Atau ada penjelasan lain di balik sosok gelap yang tertangkap kamera tersebut? Seorang wanita asal Argentina bernama Sofia mengaku mengalami berbagai kejadian supranatural aneh di rumahnya. Suatu malam, saat sedang sendirian di rumah, Sofia mulai mendengar suara-suara misterius dari lantai bawah. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, sampai sesuatu yang benar-benar menyeramkan muncul di depan matanya. Aku ingin kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la contra el olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Di bawah tangga, tampak sebuah sosok gelap perlahan mengulurkan tangan ke arah Sofia. Situasinya langsung berubah mencekam. Namun bukannya melarikan diri, Sofia justru nekat turun ke lantai bawah karena khawatir pada anjing dan kucing peliharaannya yang berada di sana. Tapi saat ia sampai di bawah, sosok dan tangan misterius itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada siapapun di sana, hanya kedua hewan peliharaannya yang terlihat gelisah dan ketakutan. Seolah mereka juga menyadari ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di rumah itu. Jadi menurut kalian, apa sebenarnya yang dilihat Sofia malam itu? Video berikut ini cukup misterius, karena diunggah hampir 13 tahun lalu oleh sebuah saluran YouTube anonim bernama LebronCho22. Dalam deskripsi videonya, pemilik saluran mengatakan bahwa dirinya bersama dua temannya sedang berkumpul di ruang bawah tanah rumah yang mereka tempati sebelum akhirnya pindah. Malam itu mereka hanya merekam beberapa video untuk dijadikan kenang-kenangan terakhir sebelum meninggalkan rumah tersebut. Awalnya semuanya terlihat biasa saja, sampai sesuatu yang mengerikan tertangkap kamera. Aku ingin kalian fokus dan perhatikan baik-baik bagian ini.
I'll do this. I'll do it. There's no mouse in here. There's something in there. Well, there's not. Get it? I can't see it. Did you get the mouse trap? Yeah. Mouse is doing anything. Alright, whatever. Apa kalian melihatnya? Seseorang, atau mungkin sesuatu, tampak berdiri di belakang salah satu dari mereka, tepat di area penyimpanan ruang bawah tanah. Sosok itu terlihat samar, dia mematung di tengah gelapnya ruangan. Namun saat mereka menyadari hal itu dan langsung masuk sambil menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Seorang penyelidik paranormal bernama Brad Mack bersama timnya menyelidiki sebuah tempat angker bernama The Cage di sebuah kota kecil di Inggris. Tempat itu memiliki sejarah kelam sejak tahun 1580. Dahulu bangunan tersebut digunakan sebagai penjara untuk mengurung dan mengeksekusi wanita-wanita yang dituduh melakukan sihir. Menurut Brad Mack, selama investigasi berlangsung, timnya mengalami banyak kejadian aneh. Salah satu anggota tim bernama Vanessa sampai begitu ketakutan hingga menolak berada di dalam bangunan itu setelah malam tiba. Namun kejadian paling mengerikan terjadi ketika mereka memutuskan melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mencoba berkomunikasi dengan roh para wanita yang meninggal di sana. Aku ingin kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Weird. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Weird. Wajah Debbie perlahan terlihat berubah. Hidungnya tampak memanjang, sementara mulutnya meregang membentuk senyuman aneh yang terlihat tidak manusiawi. Perubahan itu terjadi tepat di depan kamera. Karena takut sesuatu yang buruk terjadi, tim segera menghentikan ritual dan membawa Debbie keluar dari ruangan. Namun setelah kejadian itu, Debbie menemukan bekas seperti luka bakar di bagian belakang lehernya. Meskipun saat ritual berlangsung, ia mengenakan pakaian berlapis. Yang lebih menyeramkan lagi, Debbie mengaku mulai mengalami mimpi buruk dan berbagai kejadian aneh di rumahnya setelah malam itu. Kota Armagh di Irlandia Utara dikenal memiliki suasana yang suram dan penuh kisah mistis. Jalan yang melintasi kota ini merupakan salah satu jalur tertua di Irlandia dan dipercaya pernah digunakan sebagai lokasi ritual pagan kuno. Di sekitar Vicar's Hill dan kawasan Katedral Armagh, banyak warga setempat meyakini area tersebut sebagai salah satu tempat paling berhantu di kota itu, termasuk legenda terkenal tentang wanita hijau. Dalam klip ini, seorang wanita yang sedang mengemudi di kawasan Vicar's Hill tidak melihat sosok apapun saat kejadian berlangsung. Namun setelah rekaman diputar ulang, muncul sesuatu yang sangat aneh. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Terlihat seorang pria berjalan perlahan menyeberangi jalan sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja ke arah tembok yang mengelilingi katedral tua tersebut. Yang membuat rekaman ini semakin menyeramkan, sosok pria itu tampak mengenakan pakaian bergaya era Georgia, model pakaian yang sudah tidak digunakan di kota itu selama lebih dari 200 tahun. YouTuber paranormal Jepang populer, Omaga Toki Film, menerima laporan dari salah satu penontonnya tentang sebuah rumah dengan sejarah yang sangat mengerikan. Menurut cerita yang beredar, rumah itu dulunya dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang tampak hidup bahagia. Seorang ayah, ibu, dan putri mereka menjalani kehidupan normal seperti keluarga pada umumnya. Namun seiring waktu, sang putri mulai mengalami gangguan mental yang cukup serius. Hingga pada suatu malam, tragedi mengerikan terjadi. Putri mereka ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri di kamar tidurnya. Kejadian itu menghancurkan kedua orang tuanya. Mereka dilanda kesedihan mendalam hingga akhirnya memutuskan mengakhiri hidup mereka di kamar yang sama. Kasus tragis tersebut sempat menggemparkan warga sekitar. Sejak saat itu, rumah tersebut dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Rumah itu kemudian diwariskan kepada seorang kerabat yang identitasnya disamarkan dengan nama Tajima. Namun setelah beberapa kali datang ke rumah tersebut, Tajima mengaku mulai mengalami berbagai kejadian aneh dan mengerikan. Gangguan yang dialaminya disebut semakin ekstrim, hingga membuatnya takut kembali ke rumah itu sendirian. Karena itulah Tajima akhirnya menghubungi tim Omaga Toki Film untuk menyelidiki dugaan aktivitas paranormal di rumah tersebut.
Singkat cerita, penyelidikan pun dimulai. Tajima mengajak Hiro dan Tomo berkeliling rumah, termasuk memperlihatkan kamar tempat ketiga anggota keluarga itu meninggal dunia. Namun tidak lama setelah mereka memasuki rumah, sesuatu yang aneh mulai terdengar. あの階段を登った先、こう一気に空気が変わる可能性がある。ちょっと待って、聞こえた？どなたがいらっしゃるわけじゃないですよね。どなたもいらっしゃらないですよね。いや、今普通にこうじゃん。だってはっきりだよね。もう本当にこういう感じって。 Suara menyeramkan yang terdengar seperti lantunan biksu tiba-tiba menggema dari dalam rumah, membuat suasana seketika berubah mencekam. Tajima kemudian menjelaskan bahwa kejadian seperti itu sudah sangat sering terjadi. Bahkan sebelumnya, ia dan temannya sempat merekam beberapa peristiwa aneh di dalam rumah tersebut. Dalam salah satu rekaman, terlihat sosok menyerupai seseorang sedang melambaikan tangan dari kamar sang putri di lantai 2. Padahal saat itu rumah dipastikan kosong. Dan yang membuatnya semakin menyeramkan, tidak ada seorang pun yang berada di area lantai atas ketika video tersebut direkam. Jadi menurut kalian, apakah rumah itu benar-benar dihantui oleh arwah keluarga yang meninggal tragis di sana? Atau ada penjelasan lain di balik semua kejadian menyeramkan tersebut? Untuk melihat penelusuran lengkapnya, kalian bisa mengunjungi kanal YouTube resmi Omagatoki Film.